Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Indonesiaku. Di sini di kawasan Telaga Murud ini, saya akan menceritakan kisah atau legenda cerita masyarakat tentang terjadinya prosesi adat ulur-ulur yang kita laksanakan setiap tahunnya. Jadi gini, dulu pada akhir perang kerajaan Majapahit, datanglah sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Pangeran Jigangjoyo, atau warga sini menyebutnya Mbah Jigangjoyo. Pada waktu beliau datang di sini berserta rombongan, konon cerita beliau membawa seorang anak kecil. Beliau ketemukan di medan pertempuran, itu menurut cerita legenda seperti itu. Lalu beliau menetap di sini, dan mungkin pola hidupnya, cara hidupnya ya adaptasi dengan kawasan Telaga Murud ini, karena pada waktu itu masih hutan belantara. Lama kelamaan konon cerita Mbah Jigangjoyo itu katanya sakti mandraguna. Lalu si anak kecil tersebut mungkin merasa haus, merasa lapar. Karena di sini hutan belantara sangat lebat sekali, Mbah Jigangjoyo atau Pangeran Jigangjoyo berupaya mencari makanan atau sumber air. Pada waktu itu beliau ketemukan sumber mata air. Beliau ketemukan mungkin untuk mandi, untuk masak, untuk menyucikan diri, semuanya tergantung dengan air yang ada di kawasan telaga ini. Setelah lama kelamaan akhirnya beliau berupaya memanggil warga setempat. Istilahnya kalau sekarang ialah sosialisasi lah, seperti itu. Setelah memanggil beberapa warga di sekitaran telaga ini kumpul, lalu beliau bercerita dan berpesan, warga, tolong di sini ada sumber mata air. Tolong sumber mata air ini kamu jaga, kamu rawat biar bisa dirasakan anak cucumu nanti. Tolong air ini kamu coro Jawane dawak-dawak no, ulur-uluren banyu iki. Sekarang ada yang namanya tradisi ulur-ulur.
kenapa tradisi ulur-ulur itu diadakan bulan Selo dan pada hari Jumat Legi? Karena pada waktu beliau mengumpulkan warga atau sosialisasi tersebut, bulannya bulan Selo, harinya pas Jumat Legi. Nah, kenapa tradisi ulur-ulur itu kok membawa bermacam-macam jajan, bermacam-macam kue? Mungkin pada waktu itu biasanya warga atau masyarakat orang desa itu kalau dijak ngumpul kan pasti bawa jajan atau kolok godok atau apapun itu, apa pisang goreng. Nah, setelah ngumpul sambil ngobrol sambil makan, kemungkinan seperti itu. Makanya sekarang setiap ulur-ulur itu warga sekitar sini, khususnya warga 4 desa yang merasakan air dari Telaga Mburet, itu berbondong-bondong atau beramai-ramai membawa bermacam-macam kue. Nah, kue tersebut dikumpulkan jadi satu. Setelah itu berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah diberi air yang sangat melimpah untuk sumber kehidupan sepanjang masa. Jadi intinya filosofinya adalah tradisi ulur-ulur itu adalah ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi air yang sangat melimpah. Dan filosofi yang lain adalah tetap gotong royong. Jadi adat ulur-ulur itu ada filosofinya gotong royong. Kenapa saya bilang gotong royong? Karena sebelum mengadakan tradisi ulur-ulur itu setan beberapa bulan, itu minimal 3 bulan itu sudah ada rapat-rapat, persiapan dan bermacam-macam, ada yang bersih-bersih. Jadi gotong royongnya tetap terjaga sampai saat ini. Jadi tradisi ulur-ulur itu sudah terjadi sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau dulu cuman warga sekitar sini membawa jajanan itu kayak bawa lengkong, terus bawa pakai ember, pakai judang. Tapi kalau sekarang itu zamannya sudah modern, dikemas mungkin karena efeknya sudah wisata, dikemas masih wisata. Itu terus beberapa tahun yang lalu itu pernah dikemas pakai macam-macam, ada drum band, ada reog, ada jaranan. Itu adalah kemasan kita mengikuti perkembangan zaman, tapi sakral dan intinya itu tetap dilaksanakan, tidak mengubah dari yang asli dari dulu sampai sekarang.
keunikannya tradisi ulur-ulur itu ya. Jadi yang paling sakral di situ itu ada memandikan patung Sri Sedono. Itu adalah lambang dari petani, dari lambang petani. Joko dan Mbak Sri Sedono itu dimandikan oleh para tokoh masyarakat yang ada di sekitar Telaga Murud ini. Setelah dimandikan, lalu air bekas mandinya patung Sri Sedono itu lalu dilarung ke Telaga Murud, airnya yang mengalir ke sungai. Nah, dengan ditaburnya atau tabur bunga atau larung air bekas memandikan patung tersebut, ya kita berdoa bersama-sama semoga air yang mengalir itu tetap bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh warga sekitar dari Telaga Murud, khususnya 4 desa, Desa Sawo, Desa Gamping, dan Desa Ngantrong itu biar tetap bisa merasakan air yang sangat melimpah dari kawasan Telaga Murud ini. Jadi gini, selain ada cerita yang saya kupas di depan tadi, jadi ternyata nenek moyang kita dulu itu menjaga kearifan lokal, menjaga kelestarian kawasan Telaga Murud itu dengan cara mistis. Nah, maksud saya dengan membuat undang-undang yang tak tertulis. Memang benar, saya sendiri saksi mata, saksi hidup. Siapapun pada waktu itu, tahun 90-an ke bawah, yang mengganggu, merusak, bahkan mengambil ranting pun yang ada di kawasan Telaga Murud, itu pulang pasti akan mendapat bencana, akan mendapat cilaka. Itu kemungkinan karena kita sudah merasa percaya bahwa undang-undang nenek moyang kita itu memang harus ditaati. Itu salah satu teori atau salah satu trik dari nenek moyang ternyata untuk melestarikan kawasan di Telaga Murud. Nah, mungkin pola kehidupan perkembangan zaman sudah mulai berubah. Kakak-kakak di atas saya mungkin sudah ada yang sekolahnya tinggi, ada yang di perguruan tinggi, ada mungkin yang keluar kota. Jadi bahasa-bahasa kualat, bahasa-bahasa mistis itu kayaknya sudah tidak dipercaya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kakak-kakak di atas saya itu mulai mengambil ikan itu dari kali bawah, aliran dari Telaga Murud itu mancing, ada yang nyetrum. Bahkan melihat di kawasan Telaga Murud saya melihat sendiri, wes saiki ngerah ning Telaga Murud ndak apa-apa karena Mbah Jigang Joyo wis tramigasi ning Sumatera. Lah, bahasa seperti itu akhirnya saya dan teman-teman mulai berpikir, waduh, ini Telaga Murud kalau kita biarkan undang-undang nenek moyang yang sudah mungkin pada saat ini sudah tidak berlaku, ini akan hancur. Itu kayaknya pasti, karena pola kehidupan modernisasi sudah tidak menganggap pola-pola seperti itu. Nah, akhirnya kita dan teman-teman mulai berupaya, ada ndak ya undang-undang yang mengatur, undang-undang tertulis yang mengatur tentang kelestarian lingkungan Telaga Murud ini, khususnya undang-undang tentang perlindungan air.
Nah, saya dan teman-teman buka-buka, oh ternyata masih ada. Jadi di Telaga Murut itu kebetulan eh, status tanahnya adalah KPS, kawasan perlindungan setempat. Nah, jadi pada waktu itu di Telaga Murut itu KPS-nya cuma 1,9 hektar. Nah, setelah 1,9 hektar itu kita tata, akhirnya menjadi lestari lagi, dan kita berupaya memberi penyadaran kepada warga. Mungkin sampean-sampean semua tahu, kita tahu semua bahwa di Desa Sawu, khususnya Kecamatan Campur Darat, itu adalah pusatnya pembakaran gamping. Dan baru-baru ini bom industri marmer juga sangat banyak di kawasan Desa Sawu, khususnya di kawasan dekat-dekat Telaga Murut. Jadi pada waktu itu orang membakar gamping, mencari batu yang dibakar dan kayunya untuk membakar itu semua rata-rata dari kawasan Telaga Murut. Dan pada waktu itu sudah tidak ada filter, tidak ada kontrol, siapa yang ditakuti, siapa yang disegani. Orang berbondong-bondong masuk ke Telaga Murut, membawa gergaji, membawa arit, membawa cangkul, membawa linggis, pokoknya macam-macam. Jadi pada saat itu tahun 90-an 3 sampai 9, hampir 99, itu debit air sudah mulai agak menurun. Itu sudah otomatis karena kawasan di Telaga Murut itu fungsi lindungnya sudah mulai berkurang. Ini debit air mulai turun. Jadi mulai detik itu, saat itu kita dan teman-teman memberi penyadaran kepada warga. Kita juga paham, kita juga ngerti, karena orang sini, orang kalau hidupnya di pinggiran hutan itu kebanyakan ketergantungan hidupnya itu, ketergantungan ekonomi itu tergantung dengan hutan juga. Kita tetap sadar, kita ya paham, karena urusan perut itu sangat bahaya, kita jangan hati-hati. Tapi pada saat itu kita berupaya mencoba mengumpulkan tokoh masyarakat, teman-teman yang ada di Segani. Nah, kita kumpulkan. Nah, untuk mensatukan pikiran, mensatukan tujuan, kita harus tetap menjaga titipan anak cucu kita yang ada di Telaga Murut ini, tetap kita jaga secara arif dan bijaksana. Nah, mulai sejak itu kita berupaya memberi penyadaran kepada warga, warga bahwa tempat ini adalah sumber kehidupan. Orientasi kita hidup di kawasan Telaga Murut itu adalah tergantung dengan air yang ada di Telaga Murut. Nah, terus waktu berkembang terus tahun demi tahun, akhirnya alhamdulillah warga sudah mulai sadar. Tetap jadi di Desa Sawu itu pembakaran gamping tetap, tapi zonanya yang antara digali batunya, dicari kayunya itu tetap ada, tapi zonanya kita bagi. Zona untuk lindung Telaga Murut itu memang kita sepakati tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah mulai saat ini, beberapa tahun yang lalu, mulai sekarang alhamdulillah warga sudah sepakat, sudah paham, sudah mulai sadar bahwa memang benar-benar sumber kehidupan air dari Telaga Murut itu patut dijaga dan dilindungi sampai tahun yang tidak dapat dihitung, sampai sepanjang masa harus bisa dirasakan anak cucu kita. Jadi prosesi-prosesi untuk menjaga lingkungan itu memang penuh penuh tantangan, karena kita selalu bertentangan dengan tetangga, dengan teman, bahkan dengan saudara. Karena ya itu lagi, kembali dengan urusan perut. Jadi wong desa itu kalau urusan perut, wis bahasane pokoke kudu ngene, itu bahaya. Jadi bahasa pokoke kudu ngene itu yang kita cari celahnya. Jadi alhamdulillah teman-teman dan tokoh masyarakat yang ada di kawasan Telaga Murut ini bisa mencari celah warga untuk memberi penyadaran tentang akan pentingnya air yang ada di kawasan Telaga Murut, seperti itu.
kami di sini sebagai pengelola Telaga Murut, kami mempunyai harapan tetap tradisi ulur-ulur ini bisa dilaksanakan secara secara ritual tetap, karena ini sudah warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita jaga, karena ini doa yang agung, karena doanya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita tidak menghilangkan rasa ekosistemnya. Jadi selain kita berdoa secara mistis atau secara secara di hati, tapi secara alamiahnya lingkungannya harus tetap kita jaga, ekosistemnya tetap kita jaga, tumbuh-tumbuhan, hewannya atau apapun yang ada di kawasan Telaga Murut itu tetap kita jaga. Jadi antara penjagaan lingkungan dan berdoa secara ulur-ulur itu tetap sinkronisasi dengan teman-teman yang melakukan kegiatan lingkungan untuk menjaga kawasan Telaga Murut, seperti itu.